Tips untuk BJ itu seperti apa? Kalau menurutku ya masih banyak cewek yang ya udahlah blowjob asal aja, yang penting udah blowjob gitu. Padahal nyatanya tuh nggak kayak gitu. Menurutku ya ketika kamu pengen explore entah urusan fantasi, entah urusan seksual gitu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi selama pasangan kamu juga mau, jangan cuma satu pihak aja nih yang mau, tapi kedua belah pihak tuh harus mau. Halo, kembali lagi di Uncensored bersama Andini Effendi, dan episode kali ini akan lebih spicy dibandingkan biasanya karena kita akan bahas soal hubungan personal, soal seks, soal child free bersama seorang content creator yang fokus kepada conscious sexual relationship, Noviana Nilam. Hai Noviana Nilam atau Kay? Hai. Bisa dipanggil Kai aja sih. Kai aja ya. Iya. Kai, thank you so much. Welcome to Uncensored. Hai, thank you Kak. Jadi aku pengen ngobrol soal kamu sebagai seorang content creator yang focusing on, aku mungkin bilangnya lebih healthy sexual, relationship advisor content, something like that. Tapi kayak lebih conscious sexual relationship content. Jadi kita mulai aja. Oke, itu lahir di Jakarta 13 November 94. Kamu di sini di Jakarta sampai umur 23 tahun. Sampai akhirnya kamu pindah sempet ke Malaysia kerja ya, kan? Betul. Dan abis itu balik ke Jakarta dikit, abis itu langsung ke Jogja. Nah, kamu itu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Betul, ya. Tapi single mom yang besarin karena papamu udah meninggal dari umur kamu berapa ya? Itu dari kelas 6 SD, hampir mau masuk ke SMP waktu itu. Oke, jadi paling nggak berarti memang kamu dibesarkan oleh ibumu lah ya? Benar. Ya, dan kamu memang waktu kamu selama kecil sampai remaja tuh kayak itu seperti apa sih di keluarga? Sebenarnya aku tuh sosok yang cukup keras sih kalau di keluarga, karena kan aku punya pendirianku sendiri gitu loh. Dan apalagi apalagi aku tuh orangnya nggak bisa diatur banget. Jadi tapi aku sama mamaku tetap deket, tetap sama keluargaku juga tetap deket. Cuman aku punya powerku sendiri dan aku punya prinsipku sendiri yang mereka nggak bisa atur-atur gitu loh. Sering berdebat gak tuh sama keluarga, sama sibling, sama mama? Lebih seringnya sama kakakku sih. Okay. Sama kakakku. Kalau sama adekku atau sama mamaku dia nurut. Ya udah Mbak, ya udah ya, gitu. Sama kakakku yang sering bentrok. Oh gitu. Dan kamu ini sampai SMA kemudian langsung kerja ya ternyata? Betul, ternyata iya. Dan kerja jadi bartender. Bartender dong. Aduh. Ceritain deh, waktu itu bisa jadi bartender gimana Kay? Jadi tuh sebenarnya ya kan SMA aku itu sekretaris. Terus gara-gara aku tuh ya udahlah cari kerja apa dulu aja. Pertama tuh aku jadi waiter dulu, terus habis itu baru jadi bartender. Karena waktu itu aku tuh aktif banget nanya terus itu bikin minum apa sih, nah akhirnya diangkatlah buat jadi, dulu sih namanya bargel dulu, yang bantuin kayak gitu. Oke. Berapa tahun di kafe? Kalau waktu itu pernah jadi bartender di sebuah tempat di Kemang itu 4 tahun. Habis itu baru aku pindah ke Malaysia itu. Oh wow, dan di Malaysia pun juga bartending kan? Iya benar. Kamu paling jago bikin minuman apa? Mojito dan Long Island. Oke. Itu karena aku punya racikannya sendiri yang bisa ngebikin gitu. Enak tapi strong tapi masih enak gitu. Oke, dan gak terlalu manis. Jadi kalau ntar kita ketemu kamu buatin mojito jangan terlalu manis, tapi strong. Boleh. Oke, terus kamu di Malaysia itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau nggak salah ya dari tahun 2016 apa 17 gitu. Kayaknya 16, 17, 18. Nah iya 18 itu aku sudah mulai rada stop nih.
Oke, udah mulai pulang pergi Jakarta, Jakarta ya, Jogja. Dan itu karena kamu bertemu seseorang. Wow, ya. Bertemu. Yang sekarang jadi suamimu. Betul, aku ketemu sama seseorang ini yang bisa ngebikin aku buat stay di Jakarta aja lah gitu. Terus akhirnya aku baru pindahlah ke Jogja itu. Oke, karena suamimu Honji tinggalnya di Jogja. Betul. Oke, dan ketemunya pun juga nggak lazim nih, maksudnya nggak anti mainstream banget. Ketemunya di mana kalian? Kita ketemunya di PUBG. Itu main game, kita lagi main game gara-gara dikenalin sama temennya. Oh ya ini ada cewek nih, ada cewek goblok gitu kan dia bilangnya. Karena waktu itu aku tuh mukul musuh itu biasanya kan pakai senjata. Nah ini aku cuman pakai ini doang. Jadi menurut dia tuh itu stupid gitu loh. Akhirnya ternyata cocok nih gitu. Tanpa pernah ngeliat muka satu sama lain? Karena waktu itu kita sama-sama asik sih. Jadi kita sering main terus nih berdua ramean kayak gitu. Benar-benar ini banget ya, adventurous banget dari dating life-nya aja. Tapi dari saat kamu long distance itu memang udah pacaran? Kalau awal-awal belum sih, kita awal-awal kayak masih deket-deket dulu lah. Kayak aku datang ke Jogja atau dia datang ke Jakarta itu kita belum pacaran, masih deket aja. Oh oke. Kemudian ketika kamu akhirnya memutuskan untuk balik ke tanah air gitu ya, itu kamu udah pacaran, udah mau nikah belum tuh pada saat itu? Belum. Itu masih tahap pendekatan. Akhirnya waktu pas aku pindah ke Jogja, barulah kita memutuskan sebelum pindah sih kayak sebulan, yaudah yuk pacaran. Nah itu baru aku pindah ke Jogja. Dan si Honji pada saat itu udah mulai bikin konten-konten belum tuh pas kalian pacaran dan kamu pindah ke Jogja itu? Dia ini udah mulai bikin konten itu kalau nggak salah ya dari 2009 deh. Jadi 2009 atau 2000 sekitaran segitu. Jadi kayak aku tuh ngintil dia, oh gitu ya, kayaknya seru deh bikin konten, ikut gitu. Tapi dulu tuh aku kayak aduh, mau ngomong depan kamera aja tuh aku nggak berani. Takut. Dan dia bikin kontennya pada saat itu masih tentang public speaking atau udah mulai tentang yang hubungan personal gitu? Balik lagi ke ini sih, tentang cowok, gimana cara jadi cowok yang menarik, gimana cara dapetin cewek kayak gitu. Okay. Gimana jadi orang yang bisa percaya diri gitu sih. Oke. Nah, akhirnya kalian memutuskan menikah itu di tahun berapa? 2020 kita nikahnya. Oh, baru dong, baru newlyweds ya kalian ya? Betul. Dan kamu ceritain deh, ternyata dia juga baru ketemu mamamu itu kapan sampai akhirnya memutuskan melamar dan sekalian nikah gitu ya. Itu ketemunya baru berapa kali, coba share ke kita. Jadi Honji ini pertama kali ketemu mamaku itu kan waktu aku udah pindah ke Jogja sebenarnya. Jadi aku udah pindah ke Jogja, barulah kita ketemu sama mamaku. Terus aku bilang sama mamaku, "Mah, Nilam udah pindah ke Jogja." "Hah? Lu pindah? Kapan lu pindah?" Waktu bulan kemarin Nilam bilang kayak gitu kan. Lah terus tinggal di mana? Tinggal sama Honji. Terus Honji langsung bilang, "Udah tante, Nilam aman kok. Nilam bakal dijagain." Oh ya udah. Dan ketemu yang kedua itu pas kita malam mau nikah. Jadi pas seserahan segala macam itu baru ketemu lagi. Wow. Dan itu kalau buat orang Indonesia kan kayak lo tinggal bareng pacar sebelum nikah. Itu kan kadang ya kalau yang keluarga tradisional mungkin banyak yang gak setuju gitu. Itu waktu itu keluargamu gimana, atau keluarga besar lah? Atau kakakmu yang kamu sering ini berdebat? Untuk urusan pacaran kita kalau misalnya kakakku ya, dia tuh nggak yang gimana gitu loh. Ya udah, yang penting gue tahu pacar lu siapa, bisa di handle nih, masih bisa dikontrol. Kalau mamahku juga kayak gitu. Dan pas udah tinggal bareng ini kayak mamaku, ya udah yang penting anak gue aman lah sama siapa gue tahu. Nah gitu. Wow, oke. Itu progresif banget loh. Emang keluargamu aslinya emang progresif? Aman-aman aja sih, karena dari dulu tuh nggak yang ribet banget gitu loh dalam urusan apapun. Bukan yang religius atau yang konservatif gitu, keluarga besar deh.
Kalau keluarga besar ada beberapa, tapi kalau dari mamaku enggak. Tapi balik lagi ya, karena mamaku kan ya udah lu punya kehidupan lu sendiri, ya udah terserah gitu. Oke, sekarang kita mau ngomongin yang the spicy stuff. Karena itu yang K akhirnya bisa jadi kayak hits di Instagram karena konten-kontenmu. Kamu pertama kenapa bisa namanya K dari Nilam? Interesting. Jadi gini, dulu aku kan kerja di Malai itu. Nah, orang-orang Malai ini, apalagi kan bos-bos aku Cina ini ya, mereka tuh pada manggil Nilam gitu tuh susah banget mulutnya. Terus kayak, gue mau manggil lo apa ya? Gue mau manggil lo siapa ya? Ya udahlah, Kai aja, Kai. Itu kan lebih gampang gitu. Lebih gampang. Nah, akhirnya pas aku main PUBG, aku kan pakai nama Kai ini. Akhirnya dengan orang-orang yang sekarang taunya Kai. Apalagi kalau teman-temanku yang baru-baru itu pasti taunya Kai. Oh, Kai ya, Kai gitu. Gara-gara nama PUBG ini. Wis, itu toh. Oh ya, always ya, itu tuh nama screen name kamu sebenarnya. Gara-gara susah aja buat manggil Nilam. Oh my wow, God. Oke. Nah sekarang K ini juga jadi content creator. Awalnya dari K yang pemalu, terus akhirnya tuh jadi kayak bisa dibilang berani banget di social media, di kamera kamu berani banget. Itu gimana, K? Pertama gara-gara mempunyai bojo yang suami yang content creator juga, dan mau nggak mau kan aku juga harus belajar juga gimana cara ngomong di depan kamera, gimana aku bisa ngomong enak, didengar juga enak. Nah itu pertamanya kayak beban sih buat aku, karena kan itu bukan passionku gitu loh. Tapi makin kesini, oh iya udah nemu titik enaknya nih, udah nemu titik oke-nya, ya udah dilanjutin. Konten pertamamu apa waktu itu? Pertama kali itu apa ya? Kayaknya sih gimana caranya? Bentar. Aku kayaknya rada lupa nih. Gimana caranya buat ngerawat vagina waktu itu? Dan sebenarnya kan Instagramku udah beberapa kali nih kena ban. Nah, yang bikin ke-trigger waktu itu yang Instagram pertama kali hilang, akhirnya aku mikir, waduh ini kalau misalnya aku mulai lagi dari awal, ini bakal susah dapetin followers. Ya udah deh, mau nggak mau aku harus bikin konten yang emang aku nongol gitu. Biasanya itu cuma dari tulisan aja. Oh, Gitu. jadi awalnya waktu bikin yang tentang bagaimana merawat vagina tuh dari tulisan? Dari tulisan. Oke, itu mulai tahun berapa, Kay? Kamu mulai aktif itu? 2019 kayaknya. Oke, jadi sebelum pandemi kamu udah aktif itu, kemudian pas pandemi yang mulai lebih banyak gitu kan? Iya benar, karena lebih banyak waktu kan. Oke, ini di sini yang kalau kita ngomongin konten-konten kamu kan kamu lebih banyak ngomongin soal itu tadi, lebih ke conscious sexual relationship, ke diri kita sendiri dan juga ke pasangan gitu. Betul. Awalnya kenapa kayak bisa yang bikin kamu kayak, kayaknya gue cocok deh untuk ngomongin ini? Pertama sih gara-gara Honji kan sering ngomong, wah kayak ini blowjobnya enak, kayak ini blowjobnya enak, bla bla bla. Nah terus kayak banyak yang nanya ke aku, Kak kayak gimana sih caranya buat blowjob yang enak? Daripada aku balesin satu-satu, kenapa nggak jadiin konten aja? Itu sih, itu. Kamu waktu si Honji ngomong kamu kayak itu blowjobnya enak, kamu gimana? Itu kayak aku langsung, Oke, it's ya. Kalau aku sebenarnya nggak apa-apa sih ya, karena kan aku balik lagi tahu dia sebagai content creator yang emang suka namanya buat sharing gitu ya. Mungkin hal yang kayak gitu aja di sharing gitu sama dia kan. Jadi oh ya udah, oke, nggak apa-apa, it's good. Sampai akhirnya keluarlah yang juga ada di pin di Instagramnya Kay, tips untuk BJ itu seperti apa? Itu emang seperti apa sih Kay? Kalau misalnya kita boleh di-share tuh yang enak tuh kayak apa? Cause like itu kayaknya tabu banget buat orang untuk tahu. Benar. Buat beberapa orang emang tabu banget ya. Yang pertama nih, karena masih banyak, kalau menurutku ya masih banyak cewek yang ya udahlah blowjob asal aja, yang penting udah blowjob gitu. Padahal nyatanya tuh nggak kayak gitu. Ketika misalnya kamu blowjob dengan keterpaksaan dan
dibandingkan dengan blowjob dengan emang kamu pengen. Nah itu bakal lebih enak lagi ketika blowjobnya kamu pengen. Nah yang pertama kali aku bilang itu kan blowjob ketika kamu mau. Kalau misalnya kamu nggak mau ya jangan blowjob gitu. Gitu sih. Nah itu tips yang paling simple banget. Right. Jadi sebenarnya kamu tuh bukan ngomongin hanya kayak tekniknya, tapi secara psikologis kitanya tuh mesti gimana. Betul. Iya kan? Iya kan, karena at the end of the day it's a job. It's a blowjob tapi it's a job. Itu kerjaan lo demen atau enggak gitu sebenarnya. Jadi bukan cuma sekadar teknik, misalnya kayak diputer-puter atau apalah apa yang bakal dijelatin, bukan cuma sekadar itu doang. Tapi kalau dari diri kitanya nggak mau, dari kitanya nggak kepengen, itu kan jadi kayak terpaksa gitu loh, kayak udahlah sekadarnya aja ya. Itu kan jadi nggak enak. Oke, dan kamu apakah memang jadi lebih jago ketika sama Honji atau karena by practice kamu memang jago? Kalau dulu ya, dulu itu tuh awal-awal sama Honji, katanya Honji tuh aku blowjobnya apa ini cupu banget. Nah dari situlah, karena aku tahu Honji tuh suka di blowjob kan, jadi aku yang oke, pasanganku suka blowjob, ayo kita belajar lagi lebih giat lagi. Kayak gitu. Jadi aku ngelihat video atau aku ngelihat porn tapi cuma buat ditonton gimana sih cara yang bikin enaknya gitu, apa yang bakal diisep atau apa gitu. Terus sama aku juga sering baca-baca juga gitu. Itu kamu komunikasiin juga nggak ke suamimu? Kayak gimana sih? Itu sesuatu yang kita harus komunikasiin nggak sih? Kayak Harus gitu. dong, harus. Jadi kayak misalnya nih aku nemu video yang menurut aku ini kayaknya boleh nih dicoba nih. Abis dicoba, baby suka nggak kayak gini? Suka yang kayak gini atau suka yang kayak gini? Itu kan jadi kayak ada compare dan ada komunikasinya juga kan Kak. Jadi dari kitanya kita tahu ini enak apa enggaknya. Nah dari dianya juga tahu, oh ternyata lebih enak yang tadi atau yang kemarin gitu. Dari sejak kamu share itu responnya gimana? Respon apa nih? Respon dari followers, dari netizen gimana? Apakah mereka merasa dapat ilmu baru kah? Atau justru banyak yang hujat kah? Gimana? Kalau kita bandingin dari presentasi ya, itu 80% mereka suka sama kontenku, kayak ayo Kak bikin lagi. Oh ternyata di sini bisa bikin enak ya. Tapi ternyata ada juga 20% yang tidak suka. Wah, kamu cewek hina. Kayak gitu. Sampai akhirnya berkali-kali harus Instagramnya di ban, terus kamu bikin baru terus kan, udah berapa kali tuh? 4 kali. Wow, 4 kali. Iya. Wow, Itu kayak capek banget nih. Iya, kamu sampai follower padahal udah banyak banget, jadi akhirnya nutup bikin baru lagi. Iya benar. Ya ampun. Dan itu tuh 4 kali itu pertama kali hilang tuh kalau nggak salah aku dari 2020. 2020 itu pertama kali hilang. Terus ya udah berarti dalam waktu 3 tahun itu aku udah 4 kali hilang. Wow, itu kalau kayak gitu tuh ada yang nge-report atau gimana sih? Sebenarnya bisa ada yang nge-report, tapi ketika misalnya Instagram tidak mendetek kamu melakukan kesalahan, itu nggak bakal dihilangin. Tapi mungkin ada juga kayak dicari-cari aja gitu salahnya. Itu sih. Oke. Karena memang kayaknya ada algoritma kata-kata tertentu tuh dia kebaca. Iya kan? Bener. Itu juga tuh sebenarnya. Terus juga ada yang banyak lagi yang nanya, salah satunya soal rahasia tanpa lama atau pakai lama atau apa itu apa sih itu, dan itu jelasin kenapa orang banyak banget nanyain soal itu. Karena gini, sebenarnya ya kalau para cowok tuh yang selalu menjadi concernnya dia itu size dan durasi. Padahal kita sebagai cewek nggak perlu durasi yang sampai sejam atau 2 jam gitu. Nggak perlu, kita butuh waktu antara 3-7 menit aja itu buat penetrasi itu udah oke. Udah selama kamu bisa ngebikin si ceweknya orgasme itu udah oke. Nah kebanyakan cowok masih salah mengartikan, Kak gimana durasi yang lebih panjang lagi? Kak aku pengen sejam lebih. Itu kita sebagai cewek bakal capek. Karena kan cewek ini kan memang menghasilkan lubrikasi sendiri, tapi itu bakal kering lama-lama. Nah itu bakal gak enak gitu. Makanya kita ngebikin satu kelas aku dan Honji, namanya rahasia tahan lama tanpa obat, tanpa
spray apapun, tisu gitu. Wow, itu kelas-kelas online maksudnya? Kalau ya betul, kelas online. Berapa banyak yang ikut? Wow, banyak sekali. Karena Oh kan itu iya. buat cowok kan. Jadi apalagi dengan mereka yang concernnya gimana durasi lebih gede lagi, lebih lama lagi. Nah, akhirnya kita keluarin kelas ini sebenarnya buat ngebenerin mindset mereka. Karena kan di dalam kelas ini kita juga bilang juga durasi itu kamu tuh nggak perlu yang sepanjang kayak gitu loh. Gitu. Oke. Dan itu banyak kan laki-laki atau perempuan, Kay? Karena kelas kita ini kan kebanyakan buat cowok ya, jadi kebanyakan cowok sih Kak. Oh ya, aku kira karena ada kamu jadi banyak cewek yang juga mau. Ada sih beberapa, cuman kalau rahasia tahan lama ini kan dia emang khusus buat cowok. Jadi itu kelasnya cowok. Tapi kalau misalnya buat cewek ada yang blowjob itu. Oh, oke. Nah, terus udah gitu kamu sebenarnya nggak cuman sharing soal seks aja kan? Kamu tuh sharing sebenarnya macam-macam gitu loh. Bener. Aku juga kadang tuh sharing soal make up. Aku juga sharing tentang gimana jadi cowok menarik. Terus juga aku sharing juga sometimes tentang gym. Tapi ya mereka balik lagi sih. Mereka kayaknya lebih interestnya tuh dengan seks gitu. Udah terkenalnya soal itu gitu. Nah, Nah, kamu iya. dapat referensi dari mana, Kay? Apa emang kamu belajar kah soal ini atau apa? Aku jadi kalau setiap hari ini tuh aku kayak ada misalnya 2 jam sendiri atau sejam sendiri itu buat nonton video YouTube dan baca artikel. Nah, sebelum aku bikin konten itu tuh aku nulis dulu di buku. Kalau yang emang ini bisa dibikin konten, kita research lagi nih, kita cari lagi. Ini bener nggak sih kayak gini? Ini bener nggak sih? Ya, kayak gitu sih. Dan tapi banyak juga yang dari sharing ini sih pengalaman gitu. Oke. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh lebih banyak apa ya? Mungkin pertanyaannya mungkin lebih relevan mana? Apakah karena pengalaman atau emang karena teori? Mungkin banyak orang yang lebih suka dari pengalaman sih. Karena ketika misalnya aku share soal pengalaman, mereka tuh kalau nanya, "Oh, nanti bakal kayak gini, ini gimana, Kak?" Itu aku bakal bisa langsung ngomong, mengasih jawaban gitu. Oke. Kalau misalnya teori, ya udah aku cuman taunya di satu 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 materi doang. Udah ketika misalnya ditanya lewat dari materi itu, aku bakal lebih susah lagi nih buat nyari. Gitu. Oke. Wow, berarti kamu dengan umur kamu yang kayak 11 tahun kayak pas 9 tahun di bawah aku. Oh, even 94, kamu 12 tahun di bawah aku. Kamu pengalamannya berarti oke banget dong ya. Wow, ya gitu sih kayaknya. Wow, oke. Atau memang belajar banyak dari suamimu? Sebenarnya aku belajar banyak banget itu dari Honji. Karena kan balik lagi ya, aku tipe orang yang aku nggak mau kalah gitu. Aku nggak mau kalah, jadi aku kompetitif banget. Dia punya ilmu apa, tak ambil gitu loh, tak serap. Nanti tak cari lagi yang lebih lagi gitu. Oh, dan gak ada saingan antara kalian berdua? Enggak sih. Aduh, oke. Ini apa namanya? Kamu kalau aku mau tanya soal ini juga soal fantasy. Kita sempat bahas soal fantasimu dan juga fantasinya Honji gitu. Fantasinya kalian yang akhirnya juga udah dilakuin itu kayak gimana? Dan kenapa kalian mau lakuin itu? Yang pertama dari fantasiku dulu aja kali ya. Aku Ya. tuh dulu punya fantasi sebelum sama Honji untuk anal dan BDSM. Nah, ketika aku sama Honji, aku coba obrolin nih. Aku tuh penasaran sama BDSM dan anal. Oh yaudah kita lakuin. Karena kan itu ibaratnya kayak masih gampang gitu loh. Karena itu tidak ada keterlibatan dari pihak ketiga. Jadi kalau cuma berdua aja itu masih oke, masih lebih gampang dilakukan, diwujudkan. Nah, si Honji ini punya fantasi threesome. Terus akhirnya kita ngobrolin, akhirnya kita melakukan lah gitu. Kenapa mau ngelakuin entah anal atau misalnya kenapa aku mau ngelakuin threesome? Karena menurutku ya fantasi itu tidak selalu bakal berujung buruk gitu. Sometimes ada juga yang bisa ngebikin hubungan kamu tuh makin erat gitu sih. Kamu ngerasa nggak hubungannya jadi makin erat setelah itu?
Oh iya dong, jelas. Jadi kayak sebelum kita ngelakuin threesome itu kayak kita tuh ngomong dulu, gimana perasaan kamu benar nggak mau ngelakuin kayak gini, bla bla bla. After threesome-nya pun kita tetap deep talk lagi nih, tanya lagi, gimana perasaan kamu, bla bla bla, apa yang kamu nggak suka, gini 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 gini. Nah, itu threesome pertama. Threesome kedua juga kayak gitu lagi. Sampai sekarang pun masih ngobrol lagi gitu. Jadi udah berapa kali threesome-nya? 3 kali dong. Threesome 3 times has a charm kayaknya kalau orang bilangnya ya. Tapi apa yang akhirnya kamu pelajarin tentang diri kamu dan yang kamu pelajarin tentang suamimu setelah you fulfill each other fantasy? Jadi dulu sebelum aku ngelakuin threesome atau kita sempet mau ngelakuin threesome itu kan kita 2 tahun buat ngobrolin threesome ini. Itu kayak aku banyak banget ketakutan entar Honji bakal berdua doang sama itu cewek. Entar Honji tiba-tiba ninggalin aku buat itu cewek. Nah itu ternyata tuh cuman ada di pikiranku doang. Setelah ngelakuin threesome gak ada kejadian kayak gitu. Jadi kalau menurutku kadang itu tuh cuma ketakutan di kamu doang. Ketika misalnya kejadian, belum tentu itu bakal kejadian. Jadi kamu mungkin lebih pede gitu sekarang with the relationship. Betul. Terus juga kayak aku lebih percaya juga sih ke Honji. Karena kan untuk ngelakuin threesome ini kan gak gampang. Jadi kayak Honji tuh dulu meyakinkan aku buat just threesome. Aku gak bakal kemana-mana, aku gak bakal ninggalin kamu, aku gak bakal sama cewek itu doang gitu. Dan emang bener omongannya Honji bisa dipegang gitu. Dan dulu sebelum aku ngelakuin threesome, awal-awal aku deket sama Honji, itu kayak kita lagi nongkrong, kalau misalnya ada cewek dateng, itu tuh mukaku langsung yang itu tuh langsung gak enak banget. Nah sekarang sampai kayak beberapa followersku sampai Honji pun itu kayak wow, dulu kamu tuh kalau ada orang aja tuh udah langsung pasang muka jutek gimana. Tapi ini kamu sampai mau loh threesome. Dan itu juga aku kayak, oh iya ya anjing. Wow, berarti aku udah beneran berubah banget gitu. Wow, jadi yang take away-nya buat kamu adalah ya itu kamu jadi lebih pede with yourself and with the relationship. Bener. Dan Honjinya gimana? Kalau Honji lebih ke omongannya ternyata sekarang bisa dipegang. Salah sih. Omongannya bisa dipegang. Omongannya tuh lebih gimana ya? Lebih meyakinkan. Terus juga ternyata bisa dipegang dan ternyata ya emang bener apa yang diomongin sama kejadian tuh nggak melenceng gitu loh, beneran emang bisa dipegang. Dan dia sekarang kalau ngobrol tuh lebih yang bijaksana, wes. Wow, oke. Dan kalian ini nggak terbuka nggak kayak misalnya apa ya? Ya kalau Honji juga ketemu orang lain, kamu ketemu orang lain gitu, itu gimana? Emotionally ini ya attachment ya, bukan fisik. Oke. Biasanya kita ngobrol sih kalau misalnya ini cuman ngobrol keluar doang atau main atau gimana nih? Anything misalnya kayak gue demen deh nih cowok atau gue suka deh nih kayak sama nih cewek gitu. Apa ya? Ya kita kan ya kita juga pernah bahas kita bukan makhluk monogami gitu. Gak bisa sendiri gitu kan. Nah, itu gimana kalau kalian prinsipnya tentang itu? Kalau kita selama tidak ada si cowoknya ini nggak baper atau akunya nggak baper atau Honjinya tuh nggak baper, oke, nggak baper apa-apa. apa sih? Baper itu bawa perasaan, jadi gitu. Oke. Terus? Terserah lu mau main sama siapa aja. Cuma ketika misalnya kamu sudah mengusahakan buat ketemu sama dia diam-diam atau misalnya kamu sampai ada sexual activity sama ini cowok atau ini cewek, itu kita mending pisah aja sih gitu. Kita emang terbuka, tapi bukan open relationship yang kayak gitu sih. Oke, jadi kalian bukan di open relationship, that's the key word. Iya kan, jadi tetap respect monogamy kalau gitu. Bener. Ya Cuma kan? ya kita tahu juga gitu kayak misalnya konsep
monogami ini kan oke lah kita nikah tok. Tapi kita tetap butuh yang namanya buat ketemu sama orang, ngobrol atau gimana, atau main sendiri tanpa pasangan kan kayak gitu kan. Nah itu kita ngebiarin gitu. Oke, tapi pokoknya asal kamu setia sama aku setia sama kamu, gitu kan? Ya Nah, benar. Ini keluarga kamu gimana responnya setelah kamu sama Honji ini benar-benar open banget soal hubungan kamu, soal your sex life, yang kayak gini-gini, you share tips segala macam. Kakakku itu, lu tuh ngapain, bla 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 bla. Terus akhirnya kayak aku ngasih dia, udah aman toh. Ini emang yang gue ambil, jadi ya terserah gue mau kayak gimana. Mamah pun gak kenapa-napa gitu loh ketika misalnya aku mau ngapain gitu. Terus kayak kakakku sebenarnya, oh ya udah nggak apa-apa. Awalnya tuh dia kayak bentrok, cuma ternyata makin kesini entah keluarga besar atau entah yang kayak mamahku itu udah biasa aja sih. Gitu. Mertua gimana? Mertua juga nggak apa-apa. Wah apalagi mertua ya, mertua ini keren banget sih. Keren banget karena dia juga nggak yang nanyain anak, terus juga yang nggak yang harus mewajibkan aku pakai hijab atau gimana gitu loh. Santai banget. Bahkan ada yang follow kamu juga ya di keluargamu ya. Iya. Wow. Gimana tuh ceritanya, dia bilang dia ngeliat tips kamu apalah gitu. Terus waktu itu tuh dia nge-DM. Jadi kan aku sempat diundang juga kan. Nah terus pas aku upload itu di status WhatsApp, Mbak Nilam, aku tuh udah follow Mbak Nilam loh dari dulu. Makasih ya buat tips-tipsnya. Ian, saudaraku ini udah mengaplikasikan ke suaminya. Wow, serius? Akunmu yang mana? Oh yang ini Mbak Nilam. Oh oke. Oh ya, Ian juga udah nonton nih yang YouTube ini sama Mamah kemarin. Keren banget Mbak Nilam sekarang. Oh wow. Jadi kayak kamu dapat support banget dong ya dari keluarga nih. Bener. Enggak yang harus ngumpet-ngumpet gitu, enggak sih. Ya, karena buat apa kalau memang kamu passionate, kayaknya kamu memang passionate juga sih kayak soal ini. Nah itu dia, kayaknya sih iya. Iya kan? Sudah mulai. Kamu pengen nggak kayak ngedalemin kayak lebih ilmu gitu, entah kamu belajar psikologi, kayak seksologi, apalah yang nyambung sama apa yang kamu kerjain sekarang? Sebenarnya pengen banget, cuman kayak aku mikir pertama dari biayanya, terus juga ribet apa enggak sih, udah gitu aja sih. Tapi kan kalau misalnya, ini kalian udah buka ini gak sih? Udah buka kayak coaching one on one atau konsultasi one on one gitu? Kalau konsultasi udah sih, tapi konsultasinya juga nggak yang klinis loh Kak. Jadi kalau misalnya emang ada pertanyaan, kayak aku ada penyakit ini, wah kita nggak tahu. Jadi kalau kayak gitu, kita selalu sarankan untuk ke dokter. Kalau misalnya nih, Kai gimana ya caranya buat pasangan mau ngeblowjob. Nah itu kita bisa tuh, kita bisa bantu dengan, oh ternyata kayak gini. Cuma kalau misalnya emang udah dilakukan nggak bisa, ya udah berarti itu balik lagi pasangan kamu udah nggak mau gitu. Yang curhat mungkin nggak hanya tentang seks ya, tapi tentang relationship, personal stories gitu-gitu. Kamu gimana tuh nge-handle ya? Karena kan pasti nyambung ya kalau sama seksual itu. Kadang kalau lagi pengen handle ya aku handle, cuman gara-gara Instagramku jadi sering ke-ban ini, jadi aku tuh lebih mengutamakan yang konsul gitu loh. Jadi kalau konsul kan gak harus lewat Instagram kan, kita bisa teleponan atau gimana gitu. Dibandingkan kalau misalnya DM Instagram ngeri juga. Dan dari yang datang ke konsul kamu tuh mereka gak ada masalah, walaupun kamu gak ada misalnya latar belakang akademis soal itu. Basically kan kamu by practice, ya kan? Nah mereka gak ada masalah soal itu, soal ya apa ya, pedigree lah, latar belakang pendidikan. Enggak sih. Nggak ada, sampai kayak kemarin ada sih yang terakhir konsul gitu kan. Nah dia tuh dulu pernah ikut seminarnya Mbak Zoya. Aku lupa dia tuh nanya apa ya. Pokoknya apa yang aku omongin, loh kamu tuh ngomonginnya sama loh sama yang Mbak Zoya bilang bla bla bla. Oh
Oke, ya. Mungkin gara-gara aku sering ngeliat videonya, jadi aku tahu gitu loh. Dan aku juga udah mengaplikasikan, akhirnya aku juga tahu gitu. Jadi ini memang sesuatu yang lebih ke praktek, other than theory. Mm-mm, Menurutmu gitu? betul, ya. Oke. Nah kalau gitu kamu rekomen nggak tuh orang-orang yang siapapun yang nonton ini untuk kayak trisam gitu misalnya? Is it something recommended setelah ngelakuin? Kalau menurutku ya, ketika kamu pengen explore entah urusan fantasi, entah urusan seksual gitu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi selama pasangan kamu juga mau, jangan cuma satu pihak aja nih yang mau, tapi kedua belah pihak tuh harus mau. Dan yang namanya consent itu harus sangat amat penting, sangat amat diutamakan. Ketika misalnya pasangan kamu nih nggak mau, ya udah jangan dipaksa, jangan diancam gitu. Karena aku masih sering banget nih Kak denger yang entah ada cewek yang nge-DM aku, kayak aku tuh nggak mau ngelakuin threesome tapi pasangan aku malah ngancem. Loh, kok bisa? Kayak gitu. Oke. Kamu ada khawatir juga nggak kayak misalnya informasi yang kamu share tuh juga disalahgunakan orang kan? Ya kita kan nggak tahu ya. Orang kan ada yang psycho aja gitu loh. Malah justru digunain buat amit-amit. Jadi buat kekerasan seksual. Misleading gitu jadinya. Ada nggak concern ke situ dan gimana caranya supaya ya jangan sampai lu menyulut itu gitu? Gini sih, kalau misalnya kontenku dipakai sama orang lain untuk hal yang nggak bijak, aku itu kan udah di luar kontrolku ya, udah di luar kendaliku. Jadi kalau aku biasanya setiap aku bikin konten atau misalnya setiap hari aku bikin story buat Instagram, aku bakal selalu bilang gunain ilmu kayak gini tuh dengan bijak. Dan aku selalu tegasin juga concern mau di seminar atau misalnya kayak di podcast kayak gini atau di live Instagram, itu concern yang paling penting gitu sih Kak. Ya, karena then again it's a relationship kan, harus satu sama lain tuh harus oke, harus mau gitu loh. Ya kan itu yang harus orang juga harus tahu. Nah, kemudian kayak sekarang ini kamu udah mulai makin sering sharing konten ini, makin sering, udah 4 kali juga di drop sama Instagram. What's next for you? Buat kamu apa nih mau pengen lakuin lagi? Kalau untuk urusan konten ini aku masih pengen apa ya? Karena gini sih, kan masih banyak banget hal-hal yang mungkin masih orang anggap tabu tapi nggak berani untuk diobrolin. Nah ini sebenarnya ya goalsku itu tuh pengen ngebikin yang pertama nih, si cewek ini tuh kayak kamu tuh bukan seks mesin, kamu juga berhak untuk mendapatkan orgasme. Jadi intinya aku tuh pengen bikin konten yang gimana hal-hal yang tabu ini tuh bisa buat diobrolin dengan lepas gitu loh. Gitu sih. Ya. Itu next project, tapi kayaknya butuh waktu yang lama sih. Karena bikin konten kayak gini aja yang padahal di depannya udah dibilang hanya 21 plus gitu. Itu masih aja diserang tuh banyak Kak. Iyalah pasti. Ketika kamu doing something yang anti mainstream dan berani dan itu memang dianggapnya tabu, pasti akan banyak yang lawan. Bener. Tapi kamu ngerasa nggak kamu you're doing the right thing? Gimana? Kamu ngerasa nggak kamu ngelakuin hal yang benar? Bener menurutku belum tentu bener menurut kamu. Jadi tapi intinya gini sih, aku cuman pengen ngebantu para cewek gitu, pengen ngebantu para cowok juga yang gimana sih yang rada kesusahan gitu loh buat seksualnya. Oke, aku bisa bantu dengan kasih sharing ini, sharing itu gitu. Nah, menurut benar atau enggaknya itu terserah masing-masing sih. Tapi kalau menurutku selama aku memberikan sharing yang intinya juga oke lah. Terserah kalian mau bilang ini oke apa enggak, ini benar atau enggak gitu lah. Iya. Dan kamu ngelakuin dengan pasangan resmi kamu? Benar, sama suami. Iya. Itu jadinya itu actually banyak mungkin suami istri yang pengen tahu gitu loh soal kayak gini. Iya kan?
Dan ngomongin sama istri, kamu memilih untuk child free. Oh, wow, iya. Untungnya iya, karena kenapa kita melakukan pernikahan itu juga salah satunya karena kita cocok. Ini child free, ini juga child free. Oke, gitu. Dari kamu kenapa kamu nggak pengen punya anak? Pertama dulu itu gara-gara kakakku sih sebenarnya. Dia kan waktu pas aku masih SMP, kakakku tuh udah hamil kan. Nah dia tuh bilang, aduh gue gak mau deh, gue gak mau nikah. Gue gak mau hamil lagi, gue gak mau ngelahirin, sakit banget. Nah itu bayangin aja, aku dari SMP udah ketanam tuh buat, yaudah jangan ngelahirin, itu bakal sakit banget. Terus lagi ditambah dengan aku banyak denger atau baca berita gitu ya yang gimana gitu. Nah jadi itu kan mikir lagi buat punya anak gitu loh. Karena menurut kami itu ngebesarin anak itu bukan cuma setahun, 5 tahun, 10 tahun, enggak gitu. Tapi kan kita punya tanggung jawab yang panjang nih, yang lama gitu. Wow, dan jadi kamu siap untuk berdua aja sama Honji selamanya? Siap sih, karena sebenarnya kita juga ada anak anabul tapi. Oh, oke. Kalau gitu itu menjelaskan. Karena banyak yang udah orang tua anabul karena udah males punya anak. Nah, itu dia. Iya kan? Oke, kamu ngarepin apa yang dengan kamu lakuin sekarang ini terlepas bener atau enggak di masyarakat ya. Tapi apa sih sebenarnya yang lu pengen kasih manfaat buat orang lain? Paling nggak followers lu aja. Lu tuh sebenarnya pengennya tuh kontribusi apa? Sebenarnya aku tuh pengen lebih ke gini loh, cewek tuh balik lagi sih kayak yang tadi aku bilang, cewek ini bukan seks mesin. Jadi ketika misalnya dia mau ngelakuin orgasme atau dia pengen orgasme, ya udah gitu, kasih gitu sih. Jadi kayaknya kamu tuh pengen ngedepanin there's an equality di dalam hubungan seksual gitu. Yeah. Itu kayaknya yang dari tadi kamu campaigning sebenarnya itu gitu loh. Kita tuh sebenarnya equal dalam hubungan seksual ini gitu, dan itu tuh it's okay untuk minta. Nah iya, dan aku juga kayak pengen gini loh. Banyak cewek yang kayak misalnya dia nolak untuk ngelakuin hubungan seksual, kita jangan menyamakan dengan agama ya, tapi kita di luar agama nih. Itu masih banyak cewek yang nanti aku dosa atau gak enak gitu loh. Jadi mau gak mau ketika dia lagi gak pengen, dia lagi dia harus ngelayanin suaminya. Itu kalau menurutku kasian gitu loh. Padahal kan itu tubuh kamu, itu terserah kamu gitu loh. Kamu mau ngelakuin seks, kamu gak mau punya anak, terus kamu mau apa, itu kan hak kamu gitu. Benar, itu aku setuju. Kalau itu, kita sebenarnya punya hak untuk tubuh kita sendiri. Iya. Jadi itu yang kayaknya aku lihat kamu sebenarnya itu yang kamu aktivisme kamu tuh sebenarnya itu. That's your purpose. To own our body and to enjoy it juga at the same time. Benar sekali. Alright, oke. Kayak aku senang banget ngobrol sama kamu. Ini isinya daging semua. Oh my god. Dan darah seperti baju kita. Iya. Thank you banget udah sharing. Mudah-mudahan banyak yang dapat manfaatnya, dan senang banget bisa kenal sama kamu. Mudah-mudahan bisa ketemu kamu nanti di Jogja sama Honji. Amin. Thank you so much ya, kayak udah ngundang, udah mempercayakan ibaratnya. Itu sebagai reporter merasa gagal gak sih, Mas? Ya pasti. Tapi kan kegagalan seorang reporter itu adalah kalau dia belum ketemu dengan si narasumber. Jadi kalau yang ngomong masih sekretaris, satpam, ajudan, itu belum sah sebetulnya penolakan itu. Sekarang jadi satu keyword di Tempo, kebenaran boleh jadi ada di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.